Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keiza Dania Azahra dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dan pada saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk saat ini saya akan mewawancarai seputar karir dan perkuliahan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah mau mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak pada hari ini. Oke. Sebelumnya mungkin kita bisa saling kenalan dulu. Di sini nama Bapak boleh dikenalkan dulu. Nama Bapak atas nama siapa? Oke, sebentar. Oke, nama saya Daniel Hermawan. Oke, ada pertanyaan atau apa nih? Tapi jangan terlalu detail ya, atau sulit nih pertanyaannya. Iya, nyantai aja. Oke, Di sini saya nyantai aja ya. Iya, di sini pertanyaannya santai aja. Oke. Ya. Di sini pertama saya ingin bertanya mengenai pekerjaan Bapak. Untuk Bapak sendiri bekerja di perusahaan mana saat ini, dan kira-kira jabatan yang Bapak pegang di perusahaan ini jabatan apa tuh? Oke. Sekarang saya bekerja di PT Binder Indonesia. PT Binder Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pipe support dan untuk oil and gas company. Mungkin untuk detailnya bisa lihat di websitenya perusahaan kami ya, PT Binder Indonesia. Produk atau jenis Jenis barangnya seperti apa mungkin bisa nanti dicek di website. Secara detailnya nanti bisa dicek. Tapi perusahaan kami bergerak di manufaktur untuk pipe support oil and gas company. Oke. Untuk jabatannya sendiri di perusahaan Bapak megang jabatan apa nih saat ini? Saat ini saya alhamdulillah sudah megang jabatan sebagai project manager. Oke. Untuk karir Bapak sendiri udah berapa lama nih Pak Bapak ada di karir ini? Di perusahaan ini yang sekarang ini saya dari awal bekerja sampai sekarang jabatan saya sebagai project manager udah hampir 22 tahun ya. Wah, cukup lama ya Pak ya? Ya, lumayan lama lah. Mulai dari awal bekerja tahun 2002, mulai dari awal sebagai operator sampai sekarang udah tahun sebagai project manager mungkin itu. Oke Bapak. Lalu bisa diceritain nggak sih Pak gimana lika-liku Bapak selama menjenjang karir di perusahaan Bapak saat ini? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, dari tahun 2002 saya mulai bekerja. Dari awal masuk saya sebagai staf biasa operator, mulai mendapatkan mulai naik lagi ya, tapi ya by step mulai dari leader, momen, supervisor sampai sekarang sebagai project manager. Ya by step lah di perusahaan. Ya ada tahapannya ya, ada prosesnya. Lalu kemudian selama Bapak bekerja di perusahaan Bapak yang sekarang, kira-kira ada kesulitan nggak nih Pak selama Bapak menjalaninya? Setiap pekerjaan pastilah ada kesulitan atau tantangannya. Yang penting kita cara menanggapinya seperti apa ya. Yang pasti yang di jabatannya sekarang saya yang terakhir saya pegang sebagai project manager, pasti kesulitannya itu untuk mengkoordinasikan dari awal project itu kita dapat, karena perusahaan kita banyak project ya. Project itu kita dapat, terus kita pastikan koordinasi dengan tim di perusahaan, mulai dari marketing, engineering, juga PPC, production planning inventory control, production dan quality control. Nah itu yang perusahaan itu yang berkoordinasi dengan semua departemen supaya memastikan bahwa project yang kita dapat bisa selesai sesuai dengan permintaan klien. Mulai dari quantity, kualitas sampai delivery-nya sesuai dengan permintaan klien. Bener-bener perhatikan keputusan klien ya. Betul. Oke, itu tadi kita udah nyebutin kesulitannya nih Pak. Lalu ini kan Bapak udah lama nih, udah cukup lama bekerja di perusahaan itu. Kira-kira apa nih Pak yang bikin Bapak sampai betah banget untuk kerja di perusahaan itu? Yang pasti ya bisa bertemu dengan banyak orang, bisa komunikasi dengan banyak orang juga ya, yang bisa menyatukan dari beberapa pemikiran tiap orang ya, untuk goalnya supaya project atau kerjaan dari klien kita bisa
bisa selesai sesuai dengan tepat waktu dari kan tadi dari sisi kualitas, kuantiti dan juga delivery-nya sesuai gitu. Pasti itu. Oke, lalu ini kan Bapak udah berkarir itu udah cukup lama juga ya Pak ya, udah banyak lika-likunya, enaknya, nggak enaknya. Lalu sepanjang Bapak berkarir, menurut Bapak pencapaian terbesar Bapak selama berkarir itu apa? Oke, selama berkarir yang pastinya ya bisa menyelesaikan semua pekerjaan ya, baik dari atasannya sendiri maupun dari kliennya secara langsung ya, bisa sesuai, bisa sesuai dengan tepat waktunya tadi ya, dan juga tentunya tanpa komplain klien juga intinya puas dengan hasil pekerjaan di perusahaan kami juga gitu kan, mulai dari awal penerimaan order sampai akhirnya bisa terdelivery ke klien sesuai dengan ya istilahnya apa yang diharapkan oleh klien itu ya yang pasti yang sebuah istilahnya kepuasan tersendiri atau kesuksesan yang saya rasakan gitu. Oke, jadi lalu kemudian setelah begitu banyaknya pengalaman, kepuasan dan sebagainya, kira-kira apa nih dari sekian banyak pengalaman selama bertahun-tahun itu yang bikin Bapak tuh merasa ini berkesan banget buat Bapak pengalamannya? Yang paling berkesan ya pastinya bisa bertemu banyak orang ya, nggak cuma dari lingkungan perusahaan juga pastinya dari yang customer ya. Customer kan juga banyak juga sih, kita customer juga bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri, bisa bertemu dengan pemilik perusahaan dari perusahaan oil and gas yang biasanya kita nggak bisa bertemu ya. Tapi dengan jabatan sekarang saya pengen saya bisa komunikasi dan bisa menggali ilmu-ilmu dari mereka ya. Pastinya setiap kali ketemu ya pasti kenal gitu kan, nggak cuma dari sisi pekerjaan ya, mungkin dari sisi yang lain juga kita bisa kenal mereka gitu. Pasti itulah bisa banyak ada relasi nama relasi lah pastinya gitu. Oke, lalu setelah itu dari pekerjaan Bapak sekarang, lalu jabatan yang Bapak pegang sekarang tuh kira-kira sesuai nggak sih Pak sama yang dulu pendidikan terakhir yang dulu pendidikan terakhir yang Bapak ambil, apakah sesuai dengan jurusan? Terus terang sih kalau dari sisi pendidikan atau jurusan pekerjaan saya enggak sih ya, karena saya kan basicnya kan belajar di teknik informatika ya. Kerjaan saya sekarang kan sebagai dari sisi manufaktur ya. Tapi secara overall sih tidak menghambat saya untuk bekerja, justru bisa kita mengembangkan gitu kan. Walaupun teknik informatika ke manufaktur, memang secara ilmu ya sih tidak dapat satu paut ya betul. Tapi gimana caranya kita aja sih menyesuaikannya gitu kan. Tapi secara basic ya pendidikan itu pasti bermanfaat lah. Gimana kita cara mengembangkan ilmu yang kita dapatkan dari perkuliahan ke tempat kita bekerja sekarang gitu. Ini sih gitu aja sih. Lalu nih Pak, setelah Bapak melalui waktu yang panjang untuk menempuh pendidikan, lalu akhirnya lulus, kira-kira setelah Bapak lulus menjadi fresh graduate nih, apa yang Bapak lakukan gitu? Yang pasti setelah fresh graduate ya, yang seperti yang diharapkan atau cita-citakan semua mahasiswa, pasti yang bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan lah ya. Pasti yang waktu pertama kali saya ya pasti ya coba hunting pekerjaan ke beberapa perusahaan, coba melamar gitu. Pasti itu yang pertama kali lakukan ya, supaya apa yang ilmu yang kita dapat selama pekerjaan bisa digunakan dalam pekerjaan. Seperti itu sih yang saya pertama kali saya lakukan seperti itu. Dan juga sambil menunggu mendapatkan lagi ini, saya menambah ilmu lagi gitu. Iya, karena setiap tahun ya tuntutan pekerjaan itu bisa nambah gitu. Iya, kita nggak cuma bisa mengandalkan ilmu yang kita dapat di perkuliahan, kita juga harus menambah ilmunya. Jadi pas kita mendapatkan suatu tantangan pekerjaan atau misalnya ada lowongan pekerjaan ini, kita bisa menyesuaikan ilmu kita. Kita ada tambahannya ilmunya gitu. Sama pekerjaan mungkin cuma ini aja, kita dapat tambahan, bisa dari komputernya, bisa dari bahasanya, atau yang lainnya juga bisa seperti itu. Lalu ini kan lingkungan kuliah dengan lingkungan pekerjaan pastinya memiliki perbedaan gitu ya. Lalu
Kira-kira culture shock apa yang Bapak rasakan ketika pertama kali mendapat pekerjaan gitu? Pertama kali di kuliah terus masuk pekerjaan seperti apa gitu Iya. awal-awalnya. Iya, awal-awal. Yang pasti ya penyesuaian ya pasti penyesuaian ya. Apalagi dengan basic kuliah saya yang pendidikan saya nggak sesuai dengan pekerjaan yang saya dapatkan waktu itu ya. Ya pasti ya ada sesuatu yang harus penyesuaiannya yang lebih kita harus lebih apa namanya harus lebih ekstra lah gitu kan penyesuaiannya gitu kan. Ya, tapi lama-lama sih dengan berjalannya waktu kita bisa menyesuaikannya, jadi nggak terlalu shock banget atau berat lah. Justru dengan basic ilmu yang saya dapat dengan kerjaan ini saya bisa mengembangkan. Alhamdulillah sekarang kan udah mulai dari saya bekerja dari Prato sampai sekarang ini ya itu saya berarti kan ada penyesuaian dari ilmu yang saya dapat dengan selama saya bekerja, jadi lama-lama ya bisa menyesuaikan seperti itu lebihnya seperti itu. Oke. Kan Bapak nih untuk melalui proses dari perkuliahan sampai akhirnya lulus kan ini panjang gitu ya Pak ya. Nah kira-kira selama Bapak mengikuti masa-masa perkuliahan ini hingga akhir tuh gimana sih Pak, itu kayak kesannya Kak atau momennya apa, ada momen tertentu yang bikin Bapak ngerasa Bapak tuh ngerasa seneng di posisi ini? Dari awal kuliah gitu maksudnya? Iya, dari awal kuliah sampai lulus kira-kira mungkin bisa diceritakan. Yang pasti setiap siswa yang kuliah pasti punya cita-cita untuk bisa menyelesaikan studinya bisa tepat waktu gitu kan, dan bisa lulus sesuai dengan harapan mulai dari IPK-nya atau segala macamnya. Pasti yang paling besar ya itu pas saat kelulusannya aja lah. Karena kita buat bekerja keras mulai dari belajar, ekstra waktu, ekstra materi gitu kan. Pasti yang paling besar ya pas saat kelulusannya seperti itu. Karena kan banyak juga tantangan maupun istilahnya ya yang harus kita lalui ya. Dan juga banyak prestasi teman-teman lain dan bisa lulus bareng-bareng sama teman-teman yang seangkatan gitu kan, ya sesuai yang berkesan gitu. Tapi sekarang juga masih ada beberapa teman-teman lain masih komunikasi masalah kerjaan maupun soal keluarga atau apapun juga seperti itu. Oke. Lalu ini kan udah lama nih Pak, semenjak terakhir kali Bapak kuliah terus lulus ya Pak ya. Kira-kira ada nggak sih Pak momen yang Bapak rinduin selama di perkuliahan itu? Momen pas kuliah nih? Iya. Pastinya ya pas masuk kuliah ketemu teman-teman ya nggak cuman kalau teman-teman di perkuliahan nggak cuman masalah belajar juga ya, ngobrol yang lain juga kan, masalah di olahraganya segala macam. Pasti yang momen-momen yang ketemu teman-teman lah yang pasti yang kesannya ya. Sampai sekarang juga saya masih komunikasi lah sama teman-teman ya, gimana kabar, sehat kabar gimana gitu kan, keluarga gimana, kerjanya gimana gitu kan. Pasti itulah yang paling berkesan ya, sambil kita respect lagi kemarin ke sebelum kerja pas saat kerja seperti apa yang ngobrol-ngobrol seperti itu. Pasti ya paling besar itu bersama kuliah. Oke. Lalu setelah semua yang Bapak lalui nih sampai hingga Bapak nyampe ke titik sekarang sebagai manajer gitu, kira-kira apakah Bapak sudah merasa kalau Bapak udah ada di titik tersuksesnya Bapak gitu? Kalau menurut kesuksesan agak susah ya, berat ya. Ini cuma saya coba sebutkannya dari sisi pekerjaan. Kesuksesan yang saya rasakan ya pastinya rasa semua pekerjaan maupun order yang di klien itu tidak bisa selesai pada waktu tadi di sebuah nilai kepuasan atau kesuksesan yang saya anggap seperti itu ya. Dari sisi pekerjaan ya, kalau misalnya dari sisi penghasilan juga ya, dari selama saya bekerja pun ya alhamdulillah saya bisa punya materi yang cukup lah. Ya di saya anggap sih udah cukup lah, walaupun kesuksesan itu nggak ada batasnya sih kesuksesan gitu ya. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau misalnya udah cukup seperti ini ya kita anggap sukses, tapi kalau menurut saya sih nggak ada batasnya kalau kesuksesan ya. Tidak ada batasnya, benar banget itu.
Lalu adakah pencapaian lain yang pengen Bapak capai gitu sekarang setelah mencapai yang sekarang nih, kira-kira Bapak punya ambisi lain gak nih Pak? Yang pastinya kalau seorang karyawan swasta, paling saya karyawan swasta, ya pasti kan ada batas waktu untuk bekerja gitu. Yang membatasnya itu pensiun ya. Pastinya sebelum pensiun ya pastinya harus punya suatu income yang mandiri ya. Itu yang pastinya yang tujuan utama atau nextnya yang coba saya planningkan gitu kan. Pasti seperti itulah yang harus kita planningkan sebagai seorang karyawan swasta, harus punya tujuannya ya supaya ada income tambahan setelah selesai bekerja. Kita punya, jadi nggak ada istilahnya kita setelah bekerja mau kemana nih, tapi kita udah ada persiapannya. Jadi setelah bekerja kita udah nggak ada lagi nggak jelas seperti apa gitu, kita seperti itulah. Lalu kita keluar nih Pak dari topik pembicaraan mengenai karir dan perkuliahan. Nah kalau dari Bapak sendiri punya nggak sih Pak, Bapak tuh kayak punya impian terbesar dalam hidup Bapak tuh kira-kira apa, pengen apa gitu? Yang terbesar pasti bagi seorang bapak rumah tangga ya, pastinya bisa mensukseskan anaknya dalam karirnya, sekolahnya, segala macamnya, sampai bisa mandiri gitu kan. Dan pasti juga bisa mencukupi kebutuhannya secara material maupun materialnya. Pasti itu, dan juga bisa membantu ke lingkungannya maupun ke di luar lingkungannya maupun keluarga semacam itu. Seperti itu. Terus melihat persaingan kerja yang begitu ketat sekarang gitu Pak, Bapak punya saran nggak sih buat anak-anak sekarang yang kira-kira pengen berkarir gitu? Kira-kira ada nggak sih yang pengen Bapak sampaikan? Yang pasti untuk teman-teman atau yang mau mengikuti karir ya, jangan puas dengan ilmu yang didapat di perkuliahan ya. Kita harus bisa mengembangkan lagi, dalam hal ini bisa dengan menambah ilmu lagi di luar ilmu perkuliahan. Setelah mungkin juga inisiatif yang utama sih, karena dengan inisiatif pasti akan muncul kreativitas. Dengan kreativitas pasti kita akan memacu, tidak malas-malasan lah gitu kan. Karena yang saya dalam bekerja itu inisiatif. Iya. Kalau dalam inisiatif akan muncul suatu kreativitas ya. Walaupun dalam bekerja, kalau punya inisiatif dalam bekerja, otomatis kita akan muncul kreativitasnya. Terutama jadi juga sama dalam perkuliahan ya. Kalau dalam satu perkuliahan inisiatif itu bisa mengembangkan gitu. Apa ilmu yang kita dapat di perkuliahan, kita punya inisiatif untuk mengembangkan. Nah itu juga karena bagus buat anaknya itu sendiri kan. Jadi akan menambah satu nilai plusnya nanti. Gitu, jadi itu ya intinya seperti itu ya yang sesuai kami sampaikan ke anak-anak yang masih kuliah. Jangan malas ya, tadi meningkatkan inisiatif lah, inisiatif dalam belajar. Kalau inisiatif dalam belajar pasti akan berkembang ilmunya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya itu tadi wawancaranya, itu tadi yang cukup ya. Itu sudah cukup. Terima kasih sebelumnya Bapak atas waktunya sudah diluangkan malam-malam kayak gini, pulang kerja langsung saya wawancara. Maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ya bisa menambah ilmu, menambah share pengalaman lah, bisa bermanfaat gitu. Semoga yang nonton juga bisa dapat ilmunya. Itu tadi wawancara kita bersama Bapak Dhani. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Lalu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.